Ini bahaya kalau mulai Cina udah mulai ikutan, Amerika makin panas, udah bisa nyambung-nyambung ke Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau coba membedah apa sih yang akan terjadi di dunia dalam beberapa waktu mendekat ini. Ya, lagi-lagi soal Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga ini apakah akan terjadi? Khususnya akar permasalahan dari Rusia dan Ukraina. Ini coba kita kulik lebih dalam sebenarnya. Tapi apa sih sebenarnya, biar kalian paham juga, apa akar dari permasalahan konflik antara Rusia dan Ukraina. Singkatnya, geopolitik Rusia inti itu terletak di Rusia sebelah barat. Jadi daerahnya itu lebih subur memang, cuacanya lebih hangat, dan alamnya lebih manusiawi. Masalahnya, daerah itu memang sangat mudah diserang oleh musuh dari arah barat. Seperti kayak bala tentara Napoleon dan Hitler itu memang menginvasi jalur yang sama, yaitu lewat daratan Eropa Timur. Salah satu yang dilewati itu adalah Ukraina. Itulah sebabnya dari zaman Kekaisaran Rusia, Ukraina masuk ke dalam wilayah Rusia. Lalu di era Uni Soviet, Ukraina juga masih dipertahankan ada di dalam Rusia. Soviet bahkan melebarkan sayapnya dengan mengkomuniskan seluruh negara-negara taklukannya sampai ke Berlin. Ini menarik loh, perlu kita cermati lebih dalam geopolitik yang terjadi antara negara bersebelahan itu. Problemnya, begitu Uni Soviet bubar, Ukraina dan negara-negara bekas Soviet juga memerdekakan diri. Ukraina khususnya menjadi pergulatan antara faksi yang ingin bergabung ke NATO dan Uni Eropa dengan faksi yang ingin lebih dekat ke Rusia gitu loh. Nah, jadi waktu di era Presiden Viktor di Ukraina itu dibawalah mendekat ke Rusia, tapi Yanukovych jatuh oleh revolusi oranye dan rezimnya diganti oleh kubu pro-Eropa. Bagi Presiden Vladimir Putin yang memang mantan KGB itu membiarkan Ukraina menjadi dekat ke barat, dibiarin tuh, apalagi jadi anggota NATO. Sama aja lah menurut dia mungkin. Nah, dia mengizinkan musuh yang potensial untuk memarkirkan tank-tank dan meriamnya itu di depan pagar rumahnya dia gitu loh. Jadi kira-kira gitu gambarannya ya. Nah, serangan mendadak yang dilakukan oleh Rusia pada hari Kamis itu merupakan suatu warning bagi Ukraina, Eropa, dan ex-jaringan Soviet lainnya agar tidak macam-macam dengan Rusia. Jadi ini lagi gertak juga nih. Biar dunia tuh tahulah kira-kira, ini gua Rusia nih, jangan macam-macam lo sama gua gitu loh. Jadi Putin ini kan juga punya narasi yang membesungkan dadanya agar dunia pun melihat bahwa kami adalah negara besar. Mungkin itu pandangan beliau. Nah, agar konflik Ukraina sebenarnya cukup simpel akarnya ini. Jika kedua kubu itu menurunkan egonya, ini sebenarnya simpel-simpel aja. Dari perspektifnya Rusia, negara tetangganya yang memang berbatasan langsung dengan dataran Rusia itu diharamkan bergabung dengan NATO. Karena bagi Rusia, ekspansi NATO adalah ancaman kedaulatan. Dari perspektif Ukraina itu ingin mengubah hidupnya yang miskin pasca lepas dari cengkraman Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet dengan cara bergabung dengan ormas Eropa seperti NATO dan Uni Eropa. Hal ini tentu membuat marah Rusia. Ukraina berbatasan langsung dengan negara Rusia itu gitu loh. Nah, dari perspektif Barat, Rusia ini adalah negara agresor yang haus akan luas wilayah. Untuk itu, makanya Barat terus melakukan ekspansi besar-besaran agar Rusia melemah dengan mengajak negara-negara Eropa bergabung dengan NATO. Ini buat gertak balik nih ceritanya negara Barat. Hingga akhirnya ekspansi tersebut membuatnya bentrok kepentingan dengan Rusia yang nggak mau tetangganya bergabung
dengan NATO. Beberapa hari yang lalu, Ukraina mengeluarkan statement. Statement Ukraina tersebut adalah untuk memutuskan batal bergabung dengan NATO demi meredam ketegangan. Jadi ceritanya begitu nih. Namun pernyataan tersebut nggak bisa dipercaya begitu saja oleh Rusia. Ini Rusia agak-agak sensitif. Dia bilang, wah ini bener apa enggak nih? Jangan-jangan main-main politik sama kita nih. Karena bisa aja di masa depan Ukraina itu mengubah pikirannya. Ini yang perlu dicermati oleh Rusia. Bener nggak nih dia ngomong kayak begini? Oleh karena itu, untuk memastikan komitmen Ukraina batal gabung dengan NATO, Rusia melakukan serangan yang besar-besaran ke Ukraina untuk memastikan sekaligus memberi ancaman untuk tidak mempermainkan Rusia. Peringatan dari Rusia ini bukan hanya untuk Ukraina aja, tapi juga untuk Barat yang ngotot terus nih melakukan ekspansi ke timur Eropa dengan dalilnya menciptakan perdamaian. Untuk menciptakan perdamaian, bla 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 bla. Nah, gitulah. Nah, jadi tindakan Putin yang memang mengumumkan akhirnya perang ke Ukraina merupakan taruhan tingkat tinggi dalam memainkan bidak caturnya. Seperti layaknya kita bermain catur nih ya. Apa yang dilakukan oleh Putin saat ini hanya untuk memastikan bahwa Ukraina menuruti keinginannya Rusia. Gitu. Dan perang Ukraina dan Rusia saat ini bagi gua sih emang nggak berlangsung lama ya. Kecuali jika ada kemungkinan NATO memobilisasi pasukannya untuk membantu Ukraina. Tapi sampai saat ini NATO memang cuma action talk only gitu loh. Sampai saat ini kemungkinan perang akan berlarut-larut jika NATO turun tangan. Ini yang baru ngeri bro. Kalau NATO turun tangan, Rusia makin ngamuk, Rusia cari dukungan lagi ke beberapa negara yang lain. Ini bisa jadi perang dunia ketiga yang kita sama-sama tidak inginkan. Karena aksi Rusia saat ini kemungkinan sama seperti yang dilakukannya di Georgia pada tahun 2008. Ingat kan pada tahun 2008 aksi Rusia di Georgia? Jadi pada saat Rusia berhasil mendesak nih militernya Georgia sampai ke titik ibu kotanya, maka pemerintahan Georgia mulai melunak pada saat itu. Gemeter juga lah kira-kira gitu kan. Nah, Rusia ini nggak lagi akhirnya melanjutkan perang, melainkan mundur dari ibu kota ini. Dikarenakan memang kepentingan sekaligus keinginan Rusia telah tercapai. Apa kepentingannya? Coba kita sama-sama diskusi di dalam. Nah, kesimpulannya nih ya. Kesimpulan gua adalah serangan Rusia saat ini adalah taruhan politik Vladimir Putin untuk memastikan Ukraina berkomitmen dengan keputusannya batal bergabung dengan NATO dan tidak macam-macam dengan Rusia, juga sebagai ancaman untuk NATO agar tidak merasa lebih hebat dan lebih berkuasa dari Rusia. Ngeri bro. Jadi memang Rusia ini dia punya ego sendiri. Menurut dia mungkin mau gimana pun caranya, gue juga pernah menjadi negara kuat dan negara adik kuasa pada saat sebelumnya ya, sebelum pecah sebenarnya. Tapi buat gue sekarang Rusia pun memang masih kuat kok. Kalau kita perbandingkan militernya Rusia dan militernya Ukraina, jauh memang. Yang berbahaya adalah di saat Rusia juga ikut bersepakat dengan beberapa negara komunis misalnya. Ini bahaya kalau mulai Cina udah mulai ikutan, Amerika makin panas, udah bisa nyambung-nyambung ke Indonesia. Loh, apa hubungan dengan Indonesia? Emang hubungan Indonesia dengan Amerika apa Cina yang mesra? Coba lo tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.